Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Kali ini kita akan mengisahkan tentang perjalanan hijrah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari kota Mekah ke Madinah. Suatu ketika Rasul dan Abu Bakar menyiapkan diri untuk berhijrah. Secara bersamaan, kaum kafir Quraisy mengutus pemuda dari berbagai kelompok ke rumah Rasulullah. Sebelumnya, tokoh kaum kafir Quraisy telah mengadakan pertemuan yang bertujuan untuk membicarakan bagaimana caranya menghabisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertemuan itu dipicu oleh keberhasilan kaum Muslim hijrah ke Madinah. Tentu saja mereka tak ingin Islam berkembang di Madinah. Dalam pertemuan itu, setiap orang menyampaikan pendapatnya masing-masing. Ada yang mengusulkan agar Rasulullah ditahan dan diusir dari kota Mekah. Ada pula yang mengusulkan agar langsung dibunuh. Kemudian ada iblis yang menyamar sebagai laki-laki tua hadir dalam pertemuan tersebut. Kemudian dia menolak setiap usulan yang diajukan. Terakhir, yakni ide brilian yang keluar dari usulan Abu Jahal, yakni Abu Jahal ingin mengumpulkan para pemuda yang tangguh dan akan dibekali senjata yang bagus dan bayaran yang mahal agar mereka dapat langsung membunuh Rasulullah. Dengan demikian, semua kabilah memikul tanggung jawab menghadapi tindakan pembalasan. Kita tidak tahu tindakan pembalasan apa yang akan dilakukan oleh Bani Abdul Manaf. Namun bagaimanapun mereka tidak mungkin dapat menghadapi kita semua. Paling juga mereka hanya akan menuntut diat atau denda dan kita siapkan pembayarannya. Itu benar-benar ide yang sangat brilian. Inilah pendapat yang terbaik yang mendapat dukungan iblis seraya memuji Abu Jahal. Setelah itu Abu Bakar telah menunggu kedatangan baginda Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cemas. Ia telah menyiapkan segala sesuatu untuk melaksanakan hijrah bersama Rasulullah. Ketika baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tiba di rumahnya, Abu Bakar bahagia. Setelah memastikan keadaan aman, keduanya keluar melalui jendela belakang dengan hati-hati. Hijrahnya baginda Rasul dan Abu Bakar bukanlah hijrah biasa. Hijrah ini dipenuhi dengan rintangan mara bahaya yang tiada hentinya. Sebab meskipun kaum Quraisy membiarkan kaum Muslim keluar dari Mekah menuju Madinah, mereka tidak akan membiarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan hal dengan leluasa. Rasulullah bersama Abu Bakar tidak langsung menuju arah ke Madinah, tetapi mereka terus berjalan ke selatan menuju Gua Sur. Hal ini dilakukan agar tidak mudah diketahui oleh kaum Quraisy yang mengejarnya. Jalan menuju gua tersebut sangat sempit, terjal, dan penuh bebatuan. Gua Sur merupakan persinggahan pertama saat hijrah Rasul bersama Abu Bakar. Sebelum menjauh dari perbatasan Mekah, baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti sejenak, kemudian menyampaikan rasa cinta beliau kepada kota kelahirannya, yakni kota Mekah. Beliau berucap sambil memandang Ka'bah, "Engkau Mekah adalah benar-benar bumi Allah, paling baik dan negeri yang paling dicintainya. Seandainya pendudukmu tidak mengusirku,
niscaya aku tidak akan meninggalkanmu. Setibanya di depan gua, Abu Bakar masuk mendahului Rasulullah SAW. Dia tidak membiarkan satu lubang pun terbuka karena khawatir ada ular atau binatang buas lainnya. Setelah dirasa aman, barulah baginda Rasul dipersilahkan masuk oleh Abu Bakar. Ini adalah salah satu bentuk cinta Abu Bakar kepada Rasul. Di dalam gua, baginda Rasulullah SAW bersama Abu Bakar bersembunyi selama 3 malam. Sesaat Rasulullah tertidur karena kelelahan. Kepala beliau terbaring di pangkuan Abu Bakar. Pandangan Abu Bakar tertuju ke setiap dinding gua. Begitu melihat satu lubang tak disumbat, ia angkat kakinya ke mulut lubang yang ternyata sarang bagi seekor ular berbisa. Merasa terusik, ular itu pun mematuk kaki Abu Bakar. Ia kesakitan tetapi tetap bertahan. Air matanya pun tak terbendung lalu menetes tepat mengenai wajah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga beliau terbangun. Kemudian baginda Nabi bertanya, "Ada apa Abu Bakar?" Usai tahu apa yang terjadi kepada Abu Bakar, Rasulullah lalu mengusap bekas gigitan itu dengan tangannya yang agung. Seketika luka itu pun sembuh. Para kafir Quraisy sudah berada di depan mulut gua, tetapi mereka tidak menemukan tanda-tanda yang menunjukkan adanya seseorang dalam gua tersebut. Mulut gua dipenuhi sarang laba-laba yang semuanya dalam keadaan utuh, tidak rusak sama sekali. Terdapat pula 2 ekor merpati sedang mengerami telur di dalam sarangnya. Melihat keadaan itu, mereka meyakini tak mungkin ada orang yang masuk ke dalam gua tersebut. Pada saat itu pula mereka saling berdebat, sehingga mereka ingin memadamkan cahaya Allah dengan mulut tipu daya mereka. Tetapi Allah justru menyempurnakan cahayanya walau orang-orang kafir membencinya. Quran Surat As-Saff ayat 61. Abu Bakar mendengar suara gaduh orang musyrik yang mencarinya. Dengan suara cemas dan lirih, Abu Bakar berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, celakalah kita. Kalau mereka melihat ke bawah, mereka tentu akan mengetahui kita berada di dalam gua ini." Kemudian baginda Rasul menjawab, "Janganlah engkau cemas dan bersedih. Allah bersama kita." Peristiwa ini diabadikan dalam Al-Quran. Jikalau kamu tidak menolongnya, Allah telah menolongnya, yaitu ketika orang-orang kafir mengeluarkannya, sedangkan dia salah seorang dari 2 orang ketika keduanya berada dalam gua. Di waktu dia berkata kepada temannya, "Janganlah engkau berduka cita, Allah benar-benar beserta kita." Quran Surat At-Taubah ayat 9. Setelah beberapa hari bersembunyi di dalam gua Sur, baginda Rasul dan Abu Bakar melanjutkan perjalanan ke Madinah. Abdullah bin Uraikid, seorang badui yang dibayar sebagai penunjuk jalan, datang dengan membawa 2 ekor unta yang hendak dikendari baginda Rasul dan sahabat Abu Bakar. Demikianlah kisah yang dapat kita sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.